Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita bertemu kembali di video penelusuran kami di Sisi Utara, di mana setelah kami melakukan penelusuran di gerbang jebakan pertama, sekarang kami akan melanjutkan ke gerbang jebakan kedua, yaitu gerbang lava. Tapi teman-teman, sebelum melanjutkan menonton video ini, kami harapkan supaya di subscribe, kemudian di like video ini setelah Anda menonton. Baik teman-teman, pada saat ini kami dalam perjalanan menuju gerbang jebakan kedua atau gerbang lava, di mana lorong yang menuju gerbang kedua ini terlihat agak sempit, kemudian merupakan celah batu yang amat curam, hanya tinggi sekali. Jadi bisa disaksikan sekarang, dan inilah pada saat kami menuju ke tempat tersebut. Lava merupakan salah satu lubang tembusan yang menghubungkan antara sisi lorong bagian bawah dan sisi lorong bagian atas. Jadi lava bisa berarti tembusan. Ya, kita lihat di sini sudah dalam keadaan keluar dari tembusan tersebut atau lubang batu, di mana lubang batu ini harus dilalui dengan cara menyamping dan tidak boleh kita berposisi lain selain daripada menyamping, di mana bagian belakang kita menghadap utara, kemudian depan kita ke selatan. Nah, ini teman-teman bisa saksikan teman yang satu setelah dia naik. Nah, kemudian kami teruskan dengan menelusuri lorong bagian puncak. Nah, inilah yang dulunya disebut dengan benteng buatan. Padahal sebenarnya lorong ini bukan buatan, tetapi merupakan benteng alam, merupakan celah batu yang digunakan dulunya sebagai pertahanan bagi penghuni bukit ini. Ya, teman-teman bisa saksikan. Jadi kiri kanan adalah batu, kemudian di bagian tengahnya ini merupakan jalan atau lorong yang dimaksudkan dalam tulisan bahwa dia berbentuk huruf T, artinya dari bagian timur, kemudian kita berjalan ke arah barat, dan di ujungnya itu membentang lorong buntu antara utara dengan selatan. Ya, teman-teman bisa saksikan. Ya, ini sudah mendekati akhir daripada batang lorong ini. Nah, sekarang inilah lorong yang membentuk huruf T, dan ini kita menjalani atau menelusuri lorong yang menghadap selatan, artinya yang arah selatan.
Nah, kemudian di belakang kita ini arah utara juga ada lorong seperti begini, tetapi dua-duanya ini merupakan lorong buntu. Ya, teman-teman bisa saksikan. Di ujung lorong bagian selatan ini kita bisa melihat ke arah bawah. Itu adalah persawahan penduduk dari Kampung Ladianta. Ya, jadi ke arah sana itu adalah persawahan. Nah, kemudian dari sinilah kami berencana untuk menelusuri Gua Jin, ya, untuk ke tempat atau Gua Jin atau tempat jin di sana. Nah, menurut cerita rakyat ini kita harus naik tebing, jadi kita harus memanjat dinding lorong tadi. Kemudian dari situ kita berjalan menelusuri sela-sela batu lagi. Tetapi di sini untuk sampai ke tempat jin yang dulunya sebenarnya yang dalam prediksi penelusur itu sebenarnya merupakan tempat bermusyawarah orang-orang yang menghuni bukit ini. Ya, apabila ada sesuatu rencana itu diadakan musyawarah di tempat itu. Nah, ini bisa disaksikan, ini lorong kita agak menurun, kemudian di bagian samping ini kita naik lagi ke atas, dan di bagian atas inilah yang disebut dengan tempat sembahyang jin dalam cerita rakyat. Kemudian dalam prediksi penelusuran ini sebenarnya merupakan tempat musyawarah orang-orang yang menghuni bukit ini apabila ada sesuatu rencana atau mungkin ada sesuatu yang penting dibicarakan. Nah, inilah mereka mengadakan perundingan atau mungkin dialog di tempat ini. Nah, teman-teman bisa saksikan ini celah batunya, kemudian kita naik ke atas. Nah, inilah ini tempat. Kalau dulu tempat ini sangat bersih sebenarnya. Pada waktu pohon-pohon masih besar-besar di sini. Tapi sayangnya pohon-pohon di tempat ini sudah ada yang terbanting. Kemudian ada juga karena dulunya mungkin ditebang oleh rakyat setempat, digunakan mungkin sebagai ramuan rumah atau kepentingan mebel. Sehingga sekarang kita lihat kayaknya ini yang ada adalah rumput-rumput liar sini yang bisa disaksikan. Nah, ini lagi pemandangan di arah utara. Jadi mana arah utara. Nah, kemudian berputar lagi. Ini adalah pemandangan di arah selatannya. Nah, di bagian utara tempat ini situ terdapat Gua Jin. Nah, sebenarnya itu adalah cerita rakyat, tapi kalau yang prediksi dari penelusur itu adalah sebagai tempat persembunyian pemimpin atau punggawa yang memimpin pada saat suatu koloni di tempat ini masih aktif. Nah, ini perjalanan ke arah utara untuk menuju goa yang dimaksud tadi. Ya, teman-teman bisa lihat ini
rumput-rumput liar, memang kita agak terganggu dalam perjalanan. Dan dulunya tempat ini memang belum ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan seperti ini. Dan ini mungkin dikarenakan tempat ini sudah banyak tidak terlindung dari kayu-kayu besar lagi, sehingga tanaman-tanaman tumbuhan-tumbuhan liar yang berduri-duri sebagian ini sudah tumbuh di sini. Nah, sekarang kami sudah tiba di gua jin dalam cerita rakyat dan gua pemimpin koloni dalam analisa atau prediksi penelusuran kami. Ini teman-teman bisa saksikan, kami sudah mulai masuk menelusuri badan gua. Ini agak menurun dulu sedikit. Guanya tidak terlalu luas, juga tidak terlalu panjang, tapi gua ini merupakan celah batu yang agak renggang, jadi terlihat seperti galian, padahal semuanya bukan galian. Jadi ini merupakan celah batu yang terbentuk secara alami. Nah, inilah bagian dalam gua tersebut. Teman-teman bisa saksikan di sini banyak sekali kulit-kulit kerang dan kulit-kulit lokan yang ada di sini. Nah, kemudian di sini terdapat tanda-tanda bahwa gua ini memang pernah dihuni. Dari sinilah kita pernah menemukan patahan-patahan besi, kemudian potongan batu asah, dan juga terdapat tulang-tulang binatang yang diperkirakan merupakan sisa-sisa atau kulit-kulit kerang atau siput-siput laut yang pernah dimakan oleh orang-orang terdahulu yang mendiami tempat ini. Ya, teman-teman bisa saksikan, ini banyak sekali kulit-kulit kerang dan kulit-kulit lokan jadi berserakan di tempat ini. Nah, inilah bagian dalam gua, dan memang guanya tidak terlalu luas. Nah, ini salah satu patahan batu asah, dan ini memang batu asah ini kelihatan betul-betul pernah digunakan oleh penghuni tempat ini. Nah, ini sekarang teman-teman bisa lihat, kami sudah keluar lagi, akan keluar lagi karena telah menelusuri bagian dalam gua ini. Dan sampai saat ini memang belum kami temukan tanda-tanda peradaban tentang kecakapan orang-orang dulu, artinya yang menggambarkan kecakapan orang-orang dulu, seperti misalnya gambar-gambar atau tulisan di batu. Nah, ini kami sudah keluar kembali. Dan gua ini memang kenampakannya dari luar memang cukup unik, tetapi di bagian dalam memang ternyata tidak terlalu luas. Ya, teman-teman bisa saksikan, inilah mulut gua yang sangat strategis apabila ditempati oleh orang-orang yang berlindung di tempat ini, karena gua ini terletak di pinggir tebing dan susah dijangkau, juga susah ditemukan apabila kita tidak menjelajahi puncak bukit ini secara keseluruhan, karena gua ini agak
tersembunyi tempatnya dan hampir tidak diperkirakan bahwa di tempat ini ada gua. Nah teman-teman, sekarang kami telah melakukan penelusuran di tempat jin atau tempat sembahyangnya jin, kemudian gua jin. Jadi sekarang kami dalam perjalanan turun kembali. Untuk perjalanan turun ini kami tidak melewati lagi gerbang jebakan kedua tadi. Jadi kami mengambil jalur lain, dan jalur ini suatu saat inilah yang akan digunakan. Dua jalur ini antara jalur naik ke puncak di gerbang kedua tadi, kemudian jalur turun. Ini adalah sudah merupakan jalur turun. Teman-teman bisa lihat kita berjalan di agak menyamping, agak ke samping bukit, artinya tidak turun satu kali, tetapi kita berjalan sedikit demi sedikit mengambil samping, dan semakin jauh semakin kita dekat ke bawah. Ini ya, teman-teman bisa saksikan, ini sudah dekat sekali di bagian bawah tebing ini. Nah, sekarang untuk jalur turun kita melewati lagi gerbang pertama tadi. Nah, gerbang jebakan pertama, karena memang jalurnya kita naik dari sini kemudian kita turun atau pulang ke sini lagi. Nah, inilah jalur-jalur yang harus kita lalui apabila kita akan ke puncak dan turun. Nah, teman-teman bisa saksikan ini jalurnya. Ini adalah gerbang jebakan pertama, sudah ditampilkan di video di part 1. Nah, dan ini cara turun, dan inilah akhir dari perjalanan ke puncak Bukit Kontara.